Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Lombok Abang. Jadi pada konten kali ini kita akan membahas tentang suatu hama. Ini bukan virus, bukan bakteri, bukan jamur, suatu hama yang jarang disadari oleh para petani dan itu sangat fatal sebenarnya, dan saya baru tahu, menyesal nggak dari dulu tahu ini gitu loh. Dan itu sangat jelas dilihat oleh mata tanpa bantuan mikroskop. Untuk itu apa dan bagaimana, dan hama itu apa, tempat sembunyinya di mana, cara kerja dia bagaimana. Nah, itu sangat jelas dilihat oleh mata. Jadi gini, lahan saya ini ada satu baris yang sengaja tidak saya bersihkan. Hama itu apa namanya? Hama itu ulat ternyata. Ulat itu sembunyinya di mana? Jadi kuncinya nanti cuma di kebersihan. Jadi sembunyinya coba kita lihat ya. Ini di lubang tanam, kita jebol rumput-rumputnya. Akan ada ulat. Nah, cara kerja dia tuh ngumpet di situ. Nanti kalau suatu saat dia akan naik, makan cabai dan juga memakan daun-daunan. Bahkan cabai yang kecil pun itu disantap si biang kerok ini. Sekali lagi, ini jarang dibahas. Yang biasa dibahas itu biasanya jamur, virus, bakteri. Jadi kembali lagi ke ini. Jadi kuncinya kebersihan. Kita lihat di sini. Ini efek dari yang tadi. Ini Ulatnya banyak banget. Nah, ini karena tidak bersih ya gini. Nah, untuk mengantisipasi, ya itu tadi. Jadi dia makan daun-daun Dibersihkan, dah. Beserta daun-daun yang sudah kering, yang sudah tua itu sekalian dibersihkan. Kemudian kita bersihkan daun yang sudah kuning, yang sudah ini, sudah tua. Di samping bersih juga mengurangi kelembapan. Ini untuk mengurangi kelembapan juga. Nah, dampak dari ular itu apa? Ini makan cabai. Cabai itu nanti akan, kalau orang Jawa bilang kroak atau nitik, seperti dimakan si lalat buah. Nah, tanpa kita sadari, itu ternyata ulah si ulat itu sendiri. Dimakan, kemudian jadi cabai itu gagal lah. Gagal nanti akan sakit, kemudian mati. Nah, baru pas proses mati itu biasanya, oh ini kena virus, oh ini kena patek, oh ini kena jamur. Nah, ya memang benar, cuman belum tentu. Jadi bisa juga atau bisa jadi ulah si ulat itu. Caranya dibersihkan itu tadi. Dibersihkan, bahkan di parit-paritnya itu, saya ini sudah menggunakan
mulsa yang 160 full, itu masih kena juga. Kemudian cara yang kedua, ini sekalian kita belajar bareng ya. Jadi bekas cabai yang busuk atau apa yang berada di lubang tanam sebisa mungkin dibersihkan. Sekarang kita main logika. Cabai busuk, yang namanya busuk itu nanti mengandung bakteri. Nah, bakteri kalau pas di lubang tanam nanti akan menyerang di akar, di pangkal akar. Nanti larinya ke layu. Logikanya begitu. Jadi kesimpulan utamanya yaitu tadi bersih, baik itu di lahan, baik itu di parit, baik itu di lubang tanam. Jadi nanti kita nggak usah mencari kambing hitam, menyalahkan. Oh itu karena bakteri, tidak. Yang perlu dipersalahkan itu ketidakbersihan kita. Jadi filosofinya kita itu jangan menyalahkan orang lain. Kita tidak boleh menyalahkan dari faktor eksternal. Kita internal dulu. Kita ngacar dulu, oh salah saya apa? Kekurangan saya apa? Kok bisa penyakit seperti ini? Nah, filosofinya seperti itu. Nah, nanti kalau ini sudah dilakukan pembersihan, nah sekarang kita bicara tentang pengobatan atau penyemprotan. Sekali lagi, saya itu bukan sales. Silahkan cari sendiri, saya bukan sales. Kita di sini bicara tentang bagaimana caranya, bukan obatnya apa. Anda cari sendiri. Nah, cara penyemprotannya diusahakan di semua, bukan hanya di tanaman. Tapi disemprot di bagian lubang tanam atau lubang pupuk, kemudian parit-parit itu, kemudian rumput-rumput yang ada yang masih nyangkut-nyangkut di sekitar, atau bahkan kalau di tembok, kebetulan sebelahnya ada pondasi, ada tembok, itu disemprot juga. Oke, mungkin konten kali ini saya cukupkan. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kita belajar bareng. Saya tidak ngemis-ngemis subscribe, enggak. Itu tadi. Jadi kesimpulannya bersih aja. Nggih. Parang nggih. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.